Kita orang Indonesia udah sering dengar cerita-cerita mistis di daerah pegunungan. Biasanya cerita-cerita yang dialamin sama para pendaki gunung. Misalnya kayak pasar setan, di mana kita bisa tiba-tiba ketemu pasar yang rame di tengah jalur pendakian, yang sebenarnya para pedagang dan orang-orang yang ada di pasar itu adalah makhluk gaib. Ada juga cerita tentang siluman penunggu, keberadaan makhluk-makhluk aneh, sampai ke cerita kalau kita bisa aja disasarin sama makhluk gaib ketika kita lagi ada di pegunungan. Terlepas dari percaya atau enggak, cerita-cerita mistis di gunung semacam ini umum dibicarain sama orang Indonesia, bahkan buat orang yang nggak pernah naik gunung sama sekali, paling nggak tahu sama cerita-cerita semacam itu. Jadi semacam folklore atau urban legend di daerah pegunungan. Tapi ternyata cerita-cerita misteri di pegunungan itu nggak cuma ada di Indonesia aja nih gigs. Bahkan nggak cuma ada di Asia, tapi hampir semua daerah pegunungan di banyak negara punya urban legendnya masing-masing. Beberapa waktu lalu sempat trending di TikTok dan juga di X yang dulunya Twitter tentang misteri daerah pegunungan yang satu ini, yaitu misteri-misteri yang ada di Appalachian Mountains. Di Appalachian Mountains, Pegunungan Appalachia adalah daerah dataran tinggi terluas di Amerika Utara, tepatnya membentang sejauh 3.200 km dari daerah Newfoundland dan Labrador di Kanada sampai ke daerah Alabama, Amerika Serikat. Pegunungan Appalachia menjadi pembatas alami antara dataran pesisir bagian timur dan dataran rendah Amerika Utara. Jadinya, pagar alami Pegunungan Appalachia ini punya pengaruh yang signifikan terhadap pola aliran air, yang berpengaruh juga ke pembagian wilayah dan pengembangan tempat tinggal di wilayah Amerika Utara. Air hujan yang jatuh di sisi timur pegunungan bakal ngalir melalui sungai-sungai yang nantinya bermuara ke Samudra Atlantik. Sebaliknya, air hujan yang jatuh di sisi barat mengalir menuju sungai-sungai yang nantinya bermuara ke Teluk Meksiko. Selain jadi yang terluas di Amerika Utara, Pegunungan Appalachia ternyata adalah daerah pegunungan tertua di dunia yang terbentuk sejak hampir 1,2 miliar tahun lalu dari saat benua di bumi masih jadi satu. Ahli geologi dari USGS atau Lembaga Survei Geologi AS, Sandra Clark, ngejelasin kalau benua bumi itu mulai terpecah sekitar 750 tahun yang lalu. Waktu benua-benua ini terpecah, cekungan dalam dari kawasan Carolina sampai Georgia jadi terisi sama air laut. Sedangkan sisanya bergeser menjadi dataran tinggi di Skotlandia. Jutaan tahun berikutnya, sungai-sungai menumpuk sedimen dan gunung-gunung berapi meletus dan benua-benua berubah arah, memicu adanya saling tabrakan antar daratan, sampai menyebabkan berbagai peristiwa gempa dan letusan batu cair. Berbagai peristiwa ini yang akhirnya membentuk daerah pegunungan Appalachia dengan topografi dan keanekaragaman ekologi yang unik nih. Seorang ahli ekologi Appalachia bernama Elizabeth Byers bilang kalau daerah pegunungan ini punya sejumlah besar ceruk ekologi dengan ketinggian, kemiringan, aspek, suhu, dan curah hujan yang beda-beda. Jadi di tiap ceruk lama-lama terisi dengan spesies yang berbeda yang secara khusus beradaptasi sama lingkungannya. Sebagian besar wilayah Appalachia juga belum dihuni sama manusia. Dengan lanskap geografinya yang sangat beraneka ragam, ada hutan, rawa, tebing, padang rumput di sepanjang wilayah pegunungan ini. Awalnya, pegunungan ini tuh jadi rumah bagi beberapa suku asli Amerika. Ketika penjajah Eropa datang, mereka netap di sisi timur pegunungan dan jarang berani menyeberangi pegunungan ini. Tapi ternyata pegunungan ini juga punya peran dalam revolusi Amerika. Setelah Perang 7 tahun, Inggris menguasai wilayah luas Amerika Utara dan mengeluarkan proklamasi kerajaan tahun 1763. Nah, proklamasi ini maksa kolonis buat menetap di sisi timur dan melarang mereka berada di sisi barat pegunungan, dengan tujuan menghindari konflik sama suku asli Amerika. Tapi larangan ini bikin para kolonis marah, yang ujung-ujungnya menjadi faktor yang memicu revolusi Amerika. Sampai sekarang, jalur trekking Appalachia adalah salah satu jalur pendakian paling legendaris di dunia. Selain karena terkenalnya pegunungan ini sebagai pegunungan tertua di bumi, pemandangannya juga itu memanjakan mata banget, bikin rileks. Jalur pendakian di Appalachia dibuka sejak tahun 1937, tapi cuma segelintir pendaki yang berani nyoba mendaki seluruhnya. Tiap tahun sekitar 3.000 orang nyoba through hike, yaitu mendaki dari ujung ke ujung dalam waktu 1 tahun. Pendaki harus menaklukkan jarak sekitar 3.529 km, melintasi 14 negara bagian dengan perubahan ketinggian yang cukup signifikan, di mana yang paling ekstrim mencapai sekitar 6.684 kaki di atas permukaan laut. Dari orang-orang yang mencoba through hike ini, paling cuma sekitar 10-15% aja yang berhasil mencapai tujuan akhir.
Pegunungan Appalachia sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Appalachia Utara yang punya jalur pendakian menantang, hutan belantara yang lebat, dan pemandangan yang kayak Dufan, dunia fantasi. Bukan Dufan yang di Ancol, maksudnya saking bagusnya jadi seperti dunia fantasi. Bagian tengah yang punya landscape lebih variasi, daerah berkayu, bukit-bukit curam, tebing-tebing, air terjun. Dan bagian selatan yang lebih biodiversity. Selain karena jalur pendakiannya legendaris dan pemandangannya yang wow, orang-orang juga tertarik sama banyaknya cerita misteri yang ada di pegunungan ini. Sebagai pegunungan tertua yang banyak belum tersentuh peradaban di sebagian besar wilayahnya, Pegunungan Appalachia melahirkan banyak cerita-cerita mistis, aneh, di luar norol, dan bahkan bukan sekedar cuman dari cerita mulut ke mulut aja. Ada yang ngalamin sendiri peristiwa aneh, kayak yang diceritain, dan bahkan ada yang punya bukti foto, video tentang kejadian mistis atau penampakan makhluk-makhluk aneh. Misteri-misteri yang ada di Appalachian Mountains. Suara aneh. Salah satu yang paling terkenal kalau kalian main ke daerah pegunungan Appalachia adalah larangan buat menghiraukan suara-suara aneh yang mungkin sewaktu-waktu bisa kalian dengar. Banyak orang yang pernah dengar suara-suara aneh di pegunungan ini, bahkan para penduduk yang menetap di wilayah ini tuh udah terbiasa sama suara ini. Kalau kita mendengar suara kayak siulan, suara orang seperti minta tolong, atau suara yang manggil nama kita yang asalnya dari dalam hutan, himbauannya adalah jangan sekali-kali menghiraukan suara tersebut. Jangan menoleh, apalagi disamperin. Dan bahkan jangan terlihat kalau kita dengar suara itu. Karena mitosnya, suara-suara ini muncul dari makhluk berbentuk bayangan yang hendak memangsa kita. Makhluk-makhluk bayangan ini banyak tersebar mendiami pegunungan Appalachia. Mereka memancing kita dengan mengeluarkan suara-suara tadi yang bahkan bisa terdengar seperti suara kita sendiri. Buat orang yang belum tahu, mungkin kalau dengar suara orang manggil namanya, dia bakalan penasaran. Dia nyari sumber suara itu sambil nyautin, "Halo, siapa di sana?" Orang itu mungkin bisa ngeliat kayak ada orang lain di balik pohon, jadi sumber suara itu. Kalau dia mendekat lagi, dia bisa dimangsa sama makhluk berbentuk bayangan tadi. Nah, kenapa kita harus kelihatan kalau kita nggak dengar apa-apa? Itu karena katanya kalau kita notice suara yang kita dengar itu, makhluk itu akan makin mancing dengan suara yang lebih banyak atau lebih familiar lagi. Dan dia tidak akan pergi, selalu mengikuti kita sampai kita terpancing. Banyak yang bilang kalau suara itu cuma digunakan buat distraksi atau memperlambat kita aja. Bisa aja kalau kita lagi trekking, kita dengar suara dari dalam hutan di belakang kita, terus kita noleh, makhluk itu tiba-tiba bisa muncul nyergap kita waktu kita balik nengok ke depan. Jadi sebisa mungkin kalau dengar suara-suara kayak gitu, dicuekin aja kalau kalian lagi berada di pegunungan Appalachia. Coba kalian lihat cuplikan yang ini, gigs. Dan masih banyak lagi video-video yang nunjukin suara-suara aneh kalau kalian cari di internet, yang videonya serem-serem. The Mothman. Keberadaan The Mothman di pegunungan Appalachia juga jadi salah satu urban legend yang paling terkenal. The Mothman atau manusia ngengat berbentuk humanoid setinggi kurang lebih 7 kaki atau 213 cm. Punya sayap yang besar berwarna putih, bentuknya kayak sayap ngengat atau mirip-mirip sayap kelelawar yang sobek-sobek dan matanya menyala merah. Cerita penampakan The Mothman pertama kali muncul dari sepasang kekasih muda di sekitar sungai Ohio tanggal 15 November 1966. Pasangan ini lagi mengendarai mobil, terus ngeliat The Mothman dengan mata menyala berdiri di pinggir jalan. Mereka ketakutan banget, jadi langsung tancap gas secepat-cepatnya. Yang bikin tambah serem, makhluk ini malah terbang ngejar mobil mereka sambil mengeluarkan suara pekikan yang cukup keras. Makhluk ini terus mengikuti mereka sampai ke perbatasan kota Point Pleasant, Virginia, terus terbang deh pergi. Kemudian pasangan ini ceritain hal ini ke polisi dan mendeskripsikan ciri-ciri The Mothman yang udah aku kasih tahu tadi. Nah, mungkin karena udah banyak cerita aneh di pegunungan Appalachia ya, cerita ini justru dimuat di koran lokal. Ternyata setelah dimuat di koran lokal, banyak juga orang yang ngaku pernah ketemu sama makhluk yang sama. 15 Desember 1967, ada kecelakaan yang terjadi di The Silver Bridge yang menyeberangi sungai Ohio. Jembatan ini runtuh pada waktu lalu lintas rame dan menewaskan 46 orang. Anehnya, 2 orang dari keseluruhan korban tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Beberapa orang yang selamat atau yang jadi saksi mata dari runtuhnya jembatan ini sempat ngelihat The Mothman terbang di atas jembatan itu.
Mereka mengaitkan runtuhnya jembatan ini dengan The Mothman yang lagi nyari mangsa. Setelah kejadian ini, masyarakat di Point Pleasant, Virginia, mengadakan The Mothman Festival setiap minggu ketiga di bulan September. Kalau secara logika, ada seseorang ahli biologi bernama Robert L. Smith yang bilang kalau yang orang bilang sebagai The Mothman itu bisa aja sebenarnya cuma burung sandhill crane. Burung ini gede, bisa sampai hampir setinggi manusia dengan corak warna merah di sekitar matanya. Tapi burung ini harusnya nggak tinggal di Virginia Barat atau di sekitar-sekitar wilayah ini. Selain itu juga, sebesar-besarnya burung, bentuknya tuh nggak mungkin terlihat seperti humanoid dengan tangan, kaki, dan sayap. Bigfoot. Ngomongin soal misteri di Amerika Utara udah pasti nggak asing lagi sama yang namanya Bigfoot atau beberapa orang menyebutnya dengan nama Sasquatch. Yaps, penampakan Bigfoot justru banyak dilaporin sama beberapa orang di wilayah pegunungan Appalachia. Ciri-cirinya selalu digambarkan seperti kera, tapi berjalan tegak seperti manusia. Tingginya sekitar 8-12 kaki dan sekujur tubuhnya ditutupin bulu berwarna hitam atau coklat. Tahun 1958, di Humboldt County, California, seorang operator bulldozer bernama Jerry Crow nemuin jejak kaki seperti manusia, tapi ukurannya sangat besar. Ketika dia lagi ngomongin ini sama rekan-rekan kerjanya, mereka justru nemuin lebih banyak lagi jejak kaki besar itu di sekitar wilayah tempat mereka kerja. Terus Jerry ngubungin pihak koran lokal tentang penemuan ini. Dan dari pemberitaan koran lokal, cerita tentang Bigfoot nyebar sampai hari ini. Banyak foto dan rekaman yang berhasil menangkap gambar Bigfoot. Di jalur pendakian Appalachia sendiri, banyak orang yang mengupload rekaman pertemuan mereka sama Bigfoot. Yang bisa coba kalian lihat sendiri, apakah itu asli atau palsu. Fake or real. Beberapa kelompok pemburu juga seringkali mencoba mencari keberadaan Bigfoot di pegunungan Appalachia ini, meskipun belum membuahkan hasil sampai hari ini. Banyak juga orang yang percaya kalau Bigfoot itu emang benar-benar ada, dan mereka tinggal di hutan dalam, tempat di mana belum banyak tersentuh manusia. Mereka cuma nyari ketenangan buat hidup, dan sesekali menampakkan diri mereka, itu pun secara nggak sengaja. Mereka lebih milih pergi atau kabur dan sembunyi ketika mereka ketemu sama manusia. The Skinwalker. Skinwalker, makhluk yang bisa shape-shifting, berubah bentuk hewan ataupun manusia. Ketika Skinwalker berubah jadi hewan, biasanya hewan itu punya ciri-ciri yang aneh, entah dari bentuk fisiknya ataupun perilakunya. Bisa aja misalnya Skinwalker berubah jadi anjing, tapi anjing itu punya muka mirip sama manusia dan tingkahnya nggak seperti anjing pada umumnya gitu. Mereka juga biasanya matanya menyala merah ketika berbentuk hewan. Dan ketika mereka berbentuk manusia, perilakunya kayak hewan. Banyak yang kayak gini. Orang-orang percaya kalau Skinwalker adalah roh purba yang dikutuk untuk terjebak selamanya di wilayah pegunungan Appalachia. Dalam legenda budaya Navajo, The Skinwalker itu lebih digambarin sebagai penyihir yang berbahaya. Mereka nih makhluk yang bergantung sama ilmu hitam dan haus akan darah. Banyak juga video-video yang nunjukin penampakan Skinwalker ketika sedang berada di wilayah Appalachia. Salah satunya coba kalian lihat video yang ini, guys. No. Ceritanya mereka nih lagi berkemah di hutan Appalachia. Tiba-tiba mereka diganggu sama sesosok makhluk yang ngejar mereka. Terlepas dari perdebatan percaya atau enggak, banyak orang yang bilang kalau itu adalah Skinwalker yang lagi nyari mangsa dalam bentuk manusianya. Beruntungnya mereka sempat kabur sampai ke mobil, kalau enggak mungkin udah ngilang tanpa jejak. The Brown Mountain Light. Pada tahun 1771, seorang insinyur asal Jerman bernama William Gerard de Bram nulisin penampakan seperti bola bercahaya muncul di atas wilayah Brown Mountain, North Carolina dalam diary-nya. Sejak saat itu, banyak orang yang juga nyeritain hal yang sama, di mana mereka pernah ngelihat bola orb bercahaya menari-nari di atas Brown Mountain. Cahaya itu bergerak-gerak kayak nari gitu. Terbang, lewatin bukit-bukit, ke atas, turun ke pepohonan, begitu terus. Sampai bola cahaya itu puff, hilang dengan sendirinya. Atau kayak meledak atau pecah ketika melewati pepohonan. Orang-orang yang ngaku pernah ngeliat ini bilang kalau bola cahaya ini biasanya berwarna biru, merah, orange, atau putih. Cerita paling umum tentang Brown Mountain Light diambil dari legenda suku Cherokee yang bercerita kalau dulu ada peperangan antara Catawba dan Cherokee di wilayah Brown Mountain. Setelah peperangan berdarah itu, para ibu, para istri,
berbondong-bondong bawa obor buat nyari orang tersayang mereka yang gugur dalam peperangan. Nah, cahaya itu dianggap sebagai roh para wanita Cherokee yang masih mencari kerabat mereka yang gugur dalam peperangan di Brown Mountain. Di tahun 1922, United States Ecological Society ngelakuin investigasi akan peristiwa ini dan nyimpulin kalau cahaya yang orang-orang lihat itu cuma sekedar lampu mobil atau kereta yang lewat. Tapi kalau catatan pertama yang ditulis penampakannya tahun 1771, lampu listrik dan bahkan mobil tuh belum ada. Jadi nggak masuk akal kalau cahaya itu cuma sekedar berasal dari lampu mobil atau kereta api. Penjelasan lainnya, para penjaga hutan dan peneliti dari Appalachian State University berusaha ngejelasin kalau cahaya ini bisa muncul secara alami dari gas yang muncul ke permukaan gunung atau fenomena bola petir. Cahaya ini seringnya muncul di malam hari antara bulan September sampai November. Dan emang semakin banyak orang yang ngelihat sendiri bola cahaya ini. The werewolves. Selain The Mothman, Bigfoot, Skinwalker, Brown Mountain Light, dan makhluk yang dipercaya sering berkeliaran di wilayah pegunungan Appalachia adalah werewolf. Sebutan asli werewolves di Appalachia sendiri dikenal dengan nama The Duayo. Masyarakat Appalachia yang sering melihat penampakan werewolves biasanya berasal dari wilayah Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, dan West Virginia. Duayo atau werewolf di Appalachia disebutin sebagai makhluk humanoid, tingginya antara 6-9 kaki, yaitu sekitar 274 cm, bertubuh seperti serigala. Mereka biasanya digambarin jalan pakai keempat kakinya, kayak serigala biasa, tapi ukurannya aja yang raksasa. Tapi juga beberapa kali digambarin bisa berdiri dengan 2 kaki, dan kaki depannya itu dipakai kayak tangan gitu, kayak manusia. Yang pasti bentuknya kayak penggabungan antara serigala dan manusia dengan ukuran tubuh yang besar. Mereka punya ekor yang berbulu lebat, tubuhnya juga ditutupin bulu yang biasanya warnanya hitam. Moncongnya juga persis kayak anjing atau serigala. Para Duayo ini dilaporin punya sifat yang ganas dan bakal nyerang apapun yang ada di depannya. Sejauh ini udah ada beberapa laporan tentang kematian aneh atas anjing atau hewan peliharaan lainnya. Atau juga hewan-hewan ternak yang tercabik-cabik oleh sesuatu yang pasti ukurannya cukup besar. Biasanya Duayo ini dilaporin terlihat sama para campers, pemburu, dan penjaga hutan yang biasanya lebih dulu dengar lolongan serigala yang lebih keras daripada biasanya. Habis itu mereka bakal ngelihat sekelibat siluet makhluk ini berjalan di dalam hutan. Meskipun belum ada rekaman langsung yang menunjukkan kalau seseorang diserang sama Duayo atau rekaman gimana Duayo nyerang hewan-hewan ternak, ada satu rekaman yang paling jelas yang dianggap nangkep sosok Duayo ini. Rekaman ini diunggah sama sekelompok orang dari akun YouTube Destination Amerika, di mana mereka ngelihat rekaman ulang ketika mereka ngelewatin sosok Duayo lagi tidur di pinggir jalan. Coba guys, kalian lihat videonya. Wow! Damn! Wow! Oh, look at that! You were close. Guess what? Menurut kalian itu Duayo atau Appalachian Werewolf atau bukan? The Moonite People. Legenda suku Cherokee emang paling banyak berpengaruh sama folklore yang ada di Appalachian Mountains. Salah satunya berasal dari kosmologi suku Cherokee, yaitu adanya The Moonite People. Orang-orang Cherokee nganggep makhluk ini sebagai ras lain manusia yang punya perbedaan fisik dari suku mereka. Mereka digambarin tubuhnya kecil, berjanggut, kulitnya putih susu, matanya besar berwarna biru. Berdasarkan legenda Cherokee, makhluk ini digambarin sebagai manusia nocturnal yang biasanya beraktivitas di malam hari karena mata mereka terlalu sensitif sama cahaya matahari. Mereka terpaksa berburu, mancing, bercocok tanam pada malam hari karena kondisi fisik matanya ini. Mereka dinamain The Moonite People atau orang-orang bermata bulan karena mereka cuma bisa ngelihat setelah hari udah gelap dan bulan muncul. Sejauh ini belum ada bukti tentang keberadaan para Moonite People ini, tapi banyak orang percaya kalau mereka hidup di tengah hutan belantara yang belum disentuh manusia. Mereka bikin tempat tinggal berupa lubang-lubang di dalam tanah dan baru keluar beraktivitas di malam hari. Bukti paling dekat tentang keberadaan makhluk ini adalah sebuah patung setinggi 3 kaki yang dipercaya berbentuk Moonite People. Patung ini kemungkinan dibuat pada masa awal-awal suku Cherokee dan hidup berdampingan dengan suku ini. The Flatwood Monster.
Pada 12 September 1952, 4 orang anak bernama Edward May, Freddie May, Neil Nunley, dan Tommy Hyer lagi main di lapangan sekolah dasar Flatwoods, West Virginia. Pas udah maghrib nih, 4 anak ini ngeliat sebuah objek aneh melayang di udara dan jatuh di sisi bukit sebelah peternakan dekat situ. Karena penasaran, keempat anak ini ngajak Kathleen, ibunya May, dan seorang polisi yang namanya Eugene Lemon buat ngeliat benda yang jatuh itu. Sesampainya di sana, mereka ngeliat kilatan cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip, nyeremin deh pokoknya. Lemon nyenterin puing-puing itu, terus nemuin sesosok makhluk setinggi 10 kaki dengan kepala berbentuk wajik dan matanya nyala warna orange. Tangan makhluk itu dipenuhi cakar dan pakai pakaian seperti dress berwarna metalik. Makhluk ini kemudian melayang di atas tanah, terus mendesis dan terbang menuju mereka. Mereka kemudian kabur, lari menuju kantor sheriff. Sesampainya di kantor sheriff, mereka munculin gejala yang sama. Pusing, mual, muntah, radang tenggorokan. Ketika orang-orang di kantor sheriff pergi buat ngelakuin investigasi ke lokasi yang dimaksud, mereka sama sekali nggak nemuin apa-apa. Nggak ada puing, nggak ada makhluk yang diceritakan. No nothing, nggak ada apa-apa. Tapi ketika para investigator ini balik lagi ke kantor sheriff, mereka malah nunjukin gejala yang sama. Mereka pusing, mual, muntah, radang tenggorokan. Sampai hari ini penampakan ini masih jadi misteri dan belum pernah ada lagi kejadian serupa. Tapi banyak orang percaya kalau The Flatwood Monster mungkin gak cuma satu, yang waktu itu kebetulan mengalami kecelakaan di sana. Banyak orang percaya kalau The Flatwood Monster punya rumah dan beroperasi atau beraktivitas di sekitar wilayah Appalachian Mountains. The Bell Witch. Diceritakan keluarga Bell pindah rumah ke Red River di Robertson County, Tennessee, sekitar awal abad ke-19 dan membangun sebuah rumah kayu di situ. Sekitar 10 tahun sejak pindah rumah, keluarga ini mulai diganggu sama kejadian-kejadian aneh. Sering ada yang ngetuk pintu, suara kayak gores dinding, dan benda-benda yang bergerak terseret dengan sendirinya. Aktivitas paranormal ini semakin waktu semakin banyak. Salah satu anak perempuan Bell juga ngaku dia pernah ditarik sama seseorang atau sesuatu dari kasurnya dan ngerasa kayak dicubit di punggungnya ketika hendak tidur. John Bell sendiri, sang bapak kepala keluarga, bersikeras buat merahasiakan fenomena paranormal ini dari komunitas gereja lokal. Tapi pada suatu ketika dia nyeritain hal ini ke sahabatnya yang namanya James Johnston. Awalnya Johnston cuma ngetawain aja dan skeptis sama cerita Bell karena ya Bell bukan orang kayak gitu. Ya karena dia ngerahasiain terus selama ini. Tapi Johnston mulai ngerasain sendiri waktu dia nginep di rumah keluarga Bell. Justru setelah Johnston nginep, cerita ini justru jadi nyebar dan jadi perhatian publik. Seorang poltergeist minjemin tubuhnya buat berinteraksi dengan hantu yang ganggu keluarga Bell. Arwah yang merasuki tubuh sang poltergeist itu ngaku kalau dia adalah arwah penyihir lokal yang bernama Kate Batts, yang akhirnya disebut sebagai The Bell Witch. Dia gak suka sama keberadaan keluarga Bell dan pengen ngutuk keluarga itu. Cerita mistis ini makin terkenal sampai seorang jenderal bernama Andrew Jackson ngajak anak buahnya buat datang ke kediaman Bell. Jackson cuma betah nginep 1 malam aja dan bilang kalau aku tuh lebih pilih turun perang melawan orang Inggris di New Orleans daripada melawan The Bell Witch 1 malam lagi. John Bell meninggal dunia di tahun 1820 dan sang arwah Bell Witch ngaku kalau dialah yang bertanggung jawab atas kematian John setelah memberikan racun pada minuman John. Setelah kematian John, arwah ini hilang dan muncul beberapa kali sepanjang tahun 1820. Dan setelah tahun 1828, di mana keluarga Bell terakhir, yaitu John Bell Jr. angkat kaki dari rumah itu, arwah penyihir ini bilang kalau dia bakal balik dan menghantui seluruh keturunan Bell di tahun 1935. Dr. Charles Bailey Bell, seorang neurologist, adalah keturunan John Bell yang paling baru gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang tahu pasti apakah Charles Bell masih diganggu sama Bell Witch, tapi banyak orang yang beranggapan kalau sifat Charles Bell yang sangat tertutup itu karena dia ngerahasiain ceritanya sendiri kalau dia tuh emang masih diganggu. Cerita The Bell Witch jadi cerita horor yang sangat terkenal di Appalachian Mountains dan bahkan banyak orang yang nggak berani mendekat ke daerah bekas rumah keluarga Bell. Sebenarnya banyak juga yang nggak tahu kenapa The Bell Witch ini cuma ganggu keluarga Bell di daerah itu, tapi banyak yang percaya kalau keluarga Bell lah yang mengganggu kediaman sang arwah penyihir di situ. The Wampus Cat. Mungkin satu makhluk lainnya yang paling terkenal juga mendiami wilayah pegunungan Appalachia adalah Wampus Cat.
Makhluk ini berbentuk kayak macan gede, matanya bercahaya kuning, dan punya 6 kaki. Nama Wampus Cat sendiri diambil dari penyebutan lama buat kucing atau macan hutan yang ada di wilayah timur pegunungan ini, yaitu The Catamount. Seiring waktu, kata ini berubah menjadi The Catawampus, yaitu sebutan untuk hewan apapun yang aneh yang ada di sekitar bukit di Appalachia. Sampai pada akhirnya disebut sebagai Wampus Cat, yaitu macan yang aneh yang berkeliaran di pegunungan Appalachia. Cerita origin yang paling terkenal tentang Wampus Cat datangnya dari legenda suku Cherokee. Dikatakan pernah ada wanita cantik Cherokee yang penasaran sama ritual sebelum berburu yang dilakuin sama suaminya dan para laki-laki suku mereka sebelum berangkat ke hutan belantara. Terus wanita ini ngendap-ngendap pakai kulit macan dan bersembunyi di balik batu. Dia ngeliat gimana sang dukun mulai ritual, tapi ujung-ujungnya dia ketahuan nih di tengah ritual. Ritual ini sakral dan gak boleh diganggu, cuma bisa didatengin sama para laki-laki yang lagi mau berburu. Ketika ketahuan, sang dukun ngutuk wanita itu. Dia pun berubah jadi manusia setengah macan yang bakal terus terkurung di hutan-hutan Appalachia. Wanita itu berangsur-angsur jadi Wampus Cat yang dikenal dengan mata menyala kuning dan punya 6 kaki. Wampus Cat dipercaya berkeliaran menyusuri hutan Appalachia sendirian, cuma satu jenis aja, nggak ada hewan lain yang sejenis. Banyak cerita yang nyebutin kalau Wampus Cat ini sangat troublesome, merusak banget. Dia selalu nyabik-nyabik apapun yang ada di depannya, dan nggak cuma buat dimangsa, buat dicabik-cabik doang. Wampus Cat juga beberapa kali disebut jadi dalang atas kematian beberapa orang yang nggak wajar di wilayah Appalachia. Kayak kena serangan hewan buas, tapi dengan skala lebih parah. Cerita tentang Wampus Cat sendiri nyebar begitu terkenal sampai banyak kelompok pemburu sampai sheriff yang pengen memburu makhluk ini. Tapi sampai hari ini belum pernah ditemuin keberadaannya. Makin kesini banyak yang percaya kalau cerita Wampus Cat tidak lain tidak bukan cuma sekedar dongeng yang digunakan buat nakutin anak-anak supaya nggak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Tapi kalau ternyata Wampus Cat emang beneran ada, mungkin dia nggak lagi pergi ke pemukiman. Mungkin dia masih berkeliaran di hutan dalam yang belum tersentuh sama sekali sama manusia. Sampai hari ini, cerita-cerita misteri di pegunungan Appalachia masih terus jadi pembahasan yang menarik. Gak cuma dibahas, karena sekarang udah zamannya kamera, sosmed. Banyak juga orang yang sengaja pergi ke pegunungan Appalachia buat ngalamin sendiri dan merekam kejadian-kejadian aneh ini. Mereka nginap, berkemah, dan trekking di wilayah Appalachia buat membuktikan sendiri cerita-cerita horor ini. Bahkan gak sedikit juga sekelompok orang yang memang niat gitu buat berburu makhluk-makhluk aneh kayak Bigfoot, werewolf, skinwalker, dan lain-lain ke wilayah ini. Kalau kalian cari di internet, emang paling banyak ditemuin video yang nunjukin adanya suara siulan atau panggilan dari dalam hutan. Bahkan ada makhluk bayangan yang juga terekam kamera. Kalau kita di Indonesia sih kayaknya aku nggak yakin ada yang sengaja berburu buat nemuin dan dokumentasiin sendiri pasar setan ya. Tapi kalau kalian emang suka perburuan hal-hal mistis, mungkin boleh juga dateng nih ke pegunungan Appalachia buat dapetin bukti yang lebih otentik. Sebenarnya masih ada lagi sih cerita misteri di Appalachian Mountains, kayak adanya Wendigo, adanya kelompok penyihir yang masih melakukan praktek witchcraft jauh di tengah hutan Appalachian Mountains, atau kisah kereta hantu yang suka muncul di wilayah ini. So, kalau kalian tertarik, aku buatin part 2-nya buat bahas kisah-kisah misteri lainnya yang ada di Appalachian Mountains. Boleh komen di kolom komentar. So, gigs, kalian percaya atau enggak? Atau kalian punya pandangan logis tentang kisah-kisah misteri di The Appalachian Mountains? Boleh juga cerita di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you get excited and I'll see you again on my next video. Bye. Waduh. Cheer. Oke. Mereka juga biasanya punya mata menyala merah ketika berbentuk merah. Dan berperilaku seperti hewan ketika mereka berbentuk bener. Bukti paling dekat tentang keberadaan Anjir, kaget. Seorang poltergeist ketika ketahuan, sang dukung